Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Safitri dengan nomor NPM 24630017. Saya dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan studi kasus Fraud Examination and Management dalam perusahaan. Di sini pengertian dari fraud adalah tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang tidak jujur dan merugikan pihak lain. Fraud dapat terjadi di semua jenis perusahaan, baik kecil maupun besar, dan bisa dilakukan oleh siapa saja, mulai dari karyawan biasa hingga manajemen tingkat atas. Dan contoh dari fraud itu sendiri adalah yaitu manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian. Selanjutnya, penggelapan kas perusahaan, penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, korupsi atau suap dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa fraud merupakan masalah yang kompleks dan perlu penanganan serius. Penyebab terjadinya fraud adalah yaitu 1. Tekanan atau pressure. Tekanan merupakan dorongan yang membuat seseorang melakukan kecurangan. Contohnya seperti masalah keuangan pribadi, gaya hidup tinggi, tuntutan pekerjaan, atau target yang tidak realistis dari perusahaan. Yang kedua, kesempatan atau opportunity. Kesempatan muncul karena adanya kelemahan dalam sistem perusahaan, seperti kurangnya pengawasan, tidak adanya pemisahan tugas, atau sistem yang tidak transparan. Misalnya, seseorang yang memiliki akses penuh terhadap kas tanpa pengawasan akan lebih mudah melakukan kecurangan. Yang ketiga, rasionalisasi atau rationalization. Rasionalisasi adalah cara pelaku membenarkan tindakannya. Misalnya, dengan berpikir bahwa ini hanya sementara atau perusahaan tidak akan mengalami kerugian yang banyak. Bentuk dan dampak fraud. Bentuk-bentuk fraud yaitu fraud laporan keuangan atau manipulasi data untuk menampilkan kondisi perusahaan yang tidak sebenarnya. Kedua, penyalahgunaan aset seperti pencurian uang atau barang, korupsi atau suap, gratifikasi atau konflik kepentingan. Dampak dari fraud itu sendiri adalah kerugian finansial yang besar, menurunnya kepercayaan investor dan publik, rusaknya reputasi perusahaan, menurunnya kinerja dan produktivitas. Dalam jangka panjang, fraud dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Fraud examination. Fraud examination adalah proses pendeteksi, menyelidiki, dan membuktikan adanya kecurangan dalam perusahaan. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan beberapa tahap, yaitu deteksi awal. Fraud biasanya terdeteksi melalui audit, laporan internal, atau pengaduan dari karyawan. Selanjutnya, pengumpulan bukti. Investigator akan mengumpulkan dokumen, catatan transaksi, dan bukti lain yang relevan. Analisis data. Data dianalisis untuk menemukan pola atau kejanggalan yang mengindikasi fraud. Wawancara dilakukan kepada pihak terkait untuk mendapatkan informasi tambahan dan klarifikasi. Yang selanjutnya, pelaporan hasil. Hasil investigasi disusun dalam laporan yang dapat digunakan oleh manajemen atau pihak hukum. Tujuan dari fraud examination adalah untuk mengungkap kebenaran, mengidentifikasi pelaku, dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem. Pencegahan fraud atau fraud management.
yaitu memperkuat pengendalian internal seperti pemisahan tugas, otorisasi, transaksi, atau pengawasan yang ketat. Yang kedua, audit secara berkala. Audit internal dan eksternal membantu mendeteksi potensi kecurangan sejak dini. Selanjutnya, membangun budaya etika. Perusahaan harus menampakkan nilai kejujuran dan integritas kepada seluruh karyawan. Selanjutnya, pelatihan dan edukasi. Karyawan perlu diberikan pemahaman tentang fraud dan dampaknya. Selanjutnya, sistem whistleblowing memberikan saluran aman bagi karyawan untuk melaporkan kecurangan tanpa takut mendapatkan tekanan. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi. Menggunakan sistem akuntansi dan software yang dapat mendeteksi transaksi mencurigakan. Sebagai kesimpulan, fraud adalah tindakan kecurangan yang dapat terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Untuk mengatasinya diperlukan fraud examination guna mendeteksi dan menyelidiki, serta fraud management untuk mencegah terjadinya kecurangan di masa depan. Perusahaan yang memiliki sistem pengendalian yang kuat dan budaya etika yang baik akan lebih mampu melindungi dirinya dari resiko fraud.